تنزيل من رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam suatu tujuan, dalam suatu ibadah besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menuntut ilmu syar'i, mencari ilmu agama. Sebagai muqaddimah, sebelum kita memulai kajian kita yang bertemakan tafsir, alangkah baiknya nasihat untuk saya pribadi dan kita semua, nasihat dari Allah, nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait pentingnya terus kita belajar ilmu din, ilmu agama. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi syar'i faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu syar'i itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap muslim, yang laki maupun yang perempuan, mukmin maupun mukminah. Talabul ilmi ini wajib. Para ulama berselisih pendapat. Al-ilm ini apa yang dimaksudkan al-ilm? Banyak tafsiran, penjelasan para ulama tentang hadis Rasulullah menuntut ilmu. Tapi yang sahih, yang dimaksud dengan ilmu ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Ada yang menyebutkan muamalatul abdi li rabbih, yaitu interaksi seorang hamba dengan Allah. Wajib seorang hamba itu belajar ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Muamalatul abdi li rabbih, interaksinya seorang hamba dengan Allah, dan mencakup 3 hal. Al-fi'il, ilmu yang berkaitan tentang melakukan. Wa-tarku, ilmu yang berkaitan dengan meninggalkan. Apa saja yang harus dilakukan oleh seorang hamba di dunia ini, dan apa saja yang harus ditinggalkan oleh seorang hamba di dunia ini. Dan yang ketiga, termasuk bagian interaksi seorang hamba dengan Allah adalah i'tiqadat, tentang keyakinan yang harus diyakini oleh seorang muslim. Dan ini wajib kita sebagai muslim mempelajarinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama, talabul ilmi syar'i min afdalil a'mali salihah, bal huwa mu'adilun lil jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu syar'i itu termasuk bagian dari jihad fi sabilillah. Bahkan disebutkan min afdalil a'mali shalihah, amalan soleh yang sekian banyak, yang paling utama dari sekian amalan soleh itu adalah menuntut ilmu agama. Belajar, mengkaji, membaca, mendengarkan. Itu termasuk amalan yang paling tinggi nilainya. Bal huwa mu'adilun lil jihad fi sabilillah, bahkan menandingi jihad fi sabilillah. Berjihad dengan senjata, dengan tombak, dengan pedang
di medan pertempuran yang sungguh menakutkan. Ketika seorang hamba berhadapan dengan musuhnya di medan pertempuran, nyawa taruhannya, darah yang menjadi taruhannya. Di dalam ibadah yang besar, jihad dengan perang, dengan pedang, dengan senjata, dengan tombak, itu bisa mu'adiluhu, ditandingi dengan thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Jadi duduknya kita di majelis ilmu, membacanya kita tentang ilmu agama itu tinggi nilainya. Termasuk amalan soleh yang paling utama. Terkhusus pada zaman sekarang ini. Di zaman yang penuh dengan kejahilan. Kejahilan merebak. Penuh dengan keyakinan-keyakinan yang batilah, yang tidak boleh diyakini. Penuh dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Godaan-godaan itu terus dihasung oleh para syayatinul insi wal jin. Setan-setan dari golongan manusia, setan-setan dari golongan jin-jin ini terus mereka mengajak, menawarkan kepada kita jalan menuju kehancuran, jalan menuju kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka menuntut ilmu yang itu ibadah besar, pahalanya juga besar, maka tentu namanya ibadah besar, gangguannya juga banyak. Gangguannya besar. Dari diri kita, dari keluarga kita, dari bisikan-bisikan, dari semua yang mengganggu dari jalan thalabul ilmi. Itu banyak sekali. Ya, berapa banyak mungkin saudara-saudara kita dulu ngaji, dulu sholat ke masjid, dulu belajar, dulu baca Iqra, dulu belajar tajwid. Ya, hari demi hari enggak lama meninggalkan thalabul ilmi. Enggak lama motong. Ya, karena memang belajar ilmu itu berat. Materi yang dipelajari kadang perlu konsentrasi, ya perlu dimurojaah, diulang-ulang, ya belum diamalkan. Maka ketika seorang hamba itu tahu ibadah ini adalah ibadah besar, maka dia harus membekali dirinya yang pertama dengan kesabaran. Ini ibadah besar, pasti gangguannya sangat banyak. Disebutkan oleh para ulama yang lain dalam bait syair. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka angka waddaran. I'lam, ketahuilah wahai manusia. Hudita, semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda. Anna afdalal minan, sesungguhnya anugerah Allah yang terbaik yang diberikan oleh Allah untuk seorang hamba itu adalah ilmun. Ilmu. Yang dengan ilmu tersebut yuzilu syakka angka wadaron, akan menghilangkan berbagai macam keraguan, berbagai macam kotoran-kotoran hati. Akan hilang keraguan dengan belajar. Berapa banyak yang kaum muslimin mengaku dia Islam, mengaku dia mukmin, kadang ragu-ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian teman kita dulu ya di kampung, saya ini sholat untuk apa? Tanya kepada saya ini sholat untuk apa? Sujud, rukuk ke tembok ini apa tujuannya? Ini pemuda ini, seorang pemuda bertanya dengan pertanyaan yang membuat kita terheran-heran. Ya kalau secara kasat mata kita lihat orang sholat kan rukuk sujud menghadap tembok ya, lihat tembok, rukuk sujud di hadapan tembok. Ya, bertanya untuk apa saya ini? Sholat itu untuk apa? Ini
pemuda-pemuda kita sebagian seperti itu. Sebagiannya yang enggak sholat, sebagiannya meninggalkan ibadah sholat dalam kondisi ibadah sholat itu adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Apalagi menuntut ilmu, tambah jauh sekali. Ibadah sholat saja ditinggalkan, apalagi menuntut ilmu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan ilmu syar'i itu bisa menghilangkan keraguan. Ragu-ragu Allah itu ada apa enggak sih? Ya. Dengan gangguan-gangguan syayatin itu, dari keraguan-keraguan tentang agama seseorang bisa hilang dengan ilmu. Makanya dalam sebuah hadis ketika ada seseorang diganggu oleh syayatinul jin, Rasulullah SAW memberikan sebuah faedah. Ketika ada bisikan-bisikan setan mengatakan kepada kamu, siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan rumah? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Siapa? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menciptakan Allah? Itu setan kepingin manusia itu kufur. Kepingin mereka itu keluar dari agama Islam. Membisikkan agar dia ragu-ragu dengan keislamannya. Maka dengan ilmu akan menghilangkan keraguan itu. Kata Rasulullah SAW ketika ada bisikan-bisikan seperti itu, berta'awudlah. Katakanlah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan setan. Dan berpalinglah setelah itu. Jangan engkau ikuti. Yakinlah bahwa Allah tidak ada yang menciptakannya. Allah itu al-awwal wal akhir. Allah itu azali, Allah itu abadi. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak diakhiri dengan waktu. Allah itu sudah ada, tidak diciptakan. Dan itu keyakinan seorang muslim, harus yakin. Allah namanya al-awwal. Dalam Quran, al-awwal wal akhir. Allah itu yang pertama, Allah itu yang terakhir. Tidak ada sebelum Allah sesuatu, dan setelah Allah tidak ada. Allah yang pertama dan Allah yang terakhir. Nah, dengan ilmu seperti ini akan hilang keraguan-keraguan. Wadaran, demikian pula dengan ilmu agama itu akan hilang dosa-dosa dan kemaksiatan. Mungkin dulu ahli maksiat, ahli minum-minuman keras, ahli riba, ahli dalam mencuri, tapi tersirat ilmu pada dia sehingga dia bertobat. Ada seorang ulama besar zaman dulu namanya Imam Fudail bin Iyad. Beliau ini adalah seorang begal, uttorik, senangannya begal. Ya. Suatu saat beliau ini senang dengan seorang wanita. Pada suatu malam beliau ingin, ketika itu masih belum menjadi seorang alim ulama, dalam kondisi masih dalam kondisi rusak, bejat ketika itu, kepingin melakukan hal yang jelek kepada seorang wanita yang beliau sukai. Ketika naik rumah, si wanita itu terdengar dari dalam rumah ada yang membaca Quran, ayat yang langsung mancep kepada hatinya Fudail bin Iyad. Apa itu ayatnya? Firman Allah, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum lidzikrillah. Belumkah datang waktunya rasa takut seorang hamba kepada Allah? Kapan datang waktunya? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum lidzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi seorang yang beriman untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika dengar ayat tadi, beliau langsung bertobat.
tidak lagi melanjutkan tindakan yang beliau inginkan. Beliau juga tidak lagi sebagai kuto utorik, begal, pekerjaan yang biasa dilakukan di tengah malam. Ya. Ketika itu setelah selesai dari rumah itu, beliau mampir di sebuah rumah bangunan yang sudah rusak ketika itu. Bermalam di situ. Ketika bermalam di situ, ada 2 orang yang sudah bermalam di kamar yang lain. Ini rumah yang sudah kosong, nggak ditinggali. Ada 2 orang di situ. Fudail bin Iyad juga bermalam di situ. Ya. Kemudian salah satunya mengatakan, ayo sekarang kita pergi. Malam ini sudah kita waktunya pulang. Pulang saja sekarang. Yang satunya mengatakan, jangan sampai kita menunggu pagi. Karena ada Fudail bin Iyad di tengah jalan nanti begal kita. Fudail bin Iyad tadi sebelahnya di ruangan itu. Ya, sampai dia mengatakan, ya Allah, di sini ada 2 hamba-Mu kaum muslimin yang takut kepadaku. Maka dengan ini aku bertobat kepadamu ya Allah, dengan aku berhijrah ke Mekah, ke Masjidil Haram. Ketika itu beliau langsung hijrah, bertobat, menuntut ilmu syar'i di sana. Sampai menjadi seorang imam besar, ulama salaf dari ulama-ulama Islam. Dari sini kita juga bisa mengambil faedah, menuntut ilmu itu tidak dipandang dari umur. Dari yang muda, yang tua, semuanya terkena beban wajib menuntut ilmu agama. Fudail bin Iyad ketika itu sudah umur, tobat, hijrah, belajar ilmu dan sampai jadi ulama. Ucapan-ucapannya terus terukir di dalam kitab-kitab sampai sekarang. Fudail bin Iyad berkata demikian, Fudail bin Iyad berkata demikian. Ini menunjukkan keutamaan ilmu syar'i. Allah jadikan kejelekan yang dulu dia lakukan dirubah dengan ilmu tersebut sebagai menjadi sosok ulama besar. Ketika ilmu yang beliau sampaikan menjadi pahala yang mengalir. Setiap kaum muslimin yang datang belakangan mengamalkan apa yang beliau sampaikan, pahala akan mengalir kepada beliau. Padahal dulu orang bejat. Dulunya adalah tukang begal. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wa syarab. Li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'ami wa syarab fil yawmi marratan aw marratain. Wa hajatu ilal ilmi bi'adadi anfasihi." Manusia kepada ilmu itu lebih mereka butuhkan daripada mereka butuh kepada makan dan minum. Kenapa? Karena manusia itu butuhnya makan dan minum dalam sehari. Ada yang sekali, marrah, ada yang marratain 2 kali. Kalau kita mungkin 3 kali kan ya. Makan 3 kali. Kayaknya 3 itu mentok kayaknya. Mungkin ada yang 4, 5, mungkin ada tapi jarang. Paling enggak 3 maksimal. Yang diet mungkin 1, 2. Itu dalam sehari. Makan minumnya dalam sehari mungkin 3 kali. Wa hajatu ilal ilmi bi adadi anfasi. Adapun hajat mereka, kebutuhan mereka terhadap ilmu agama bi adadi anfasihi. Sebanyak nafas dihembuskan setiap detik, setiap waktu dalam 24 jam itu butuh ilmu. Bangun tidur, ada ilmunya apa mboten? Bangun tidur wonten ilmunya mboten? Wonten ilmunya. Wonten dungane wonten. Donganya apa? Bangun tidur. Mau masuk kamar mandi, ada ilmunya. Sudah di dalam kamar mandi, ada ilmunya? Ada ilmunya. Kencing enggak boleh menghadap kiblat, walaupun ada khilaf ketika di dalam ruangan. Ya. BAB, BAK ketika menghadap kiblat itu enggak boleh.
Kalau di dalam ruangan ada khilaf. Keluar kamar mandi ada ilmunya. Ya, mau makan ada ilmunya. Setelah makan ada ilmunya. Ketika proses makan ada ilmunya. Gimana kalau makanan ini jatuh? Harus diapakan? Ada ilmunya. Keluar rumah ada ilmunya. Kerja ada ilmunya. Semua gak terlepas dari ilmu. Dan itulah indahnya Islam. Semua kegiatan manusia, semua kegiatan hamba ini ada ilmunya. Yang tidak ada di agama-agama selain Islam tidak ada. Berhubungan suami istri ada ilmunya. Mendidik anak-anak ada ilmunya. Kerja tadi ada ilmunya. Mana yang halal, yang bisa mendatangkan barokah-barokah yang banyak, ada ilmunya. Ada yang haram, ada ilmunya. Mana yang haram-haram ini mana? Semua diatur. Dan sudah disampaikan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah bin Hanbal, ilmu itu lebih dibutuhkan manusia sepanjang waktu dia. Mau tidur ada ilmunya. Subhanallah, inilah agama kita yang indah. Hanya saja manusia itu yang menyia-nyiakan. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, la na'lamu syai'an minal a'mali afdala min talabil ilmi wal hadis liman hasunat niyatuhu. Kami tidak tahu suatu amalan yang lebih utama daripada menuntut ilmu agama dan menuntut ilmu hadis. Ketika itu zamannya zaman hadis. Para ulama saling berlomba untuk mencari hadis, melakukan perjalanan jauh untuk meraih hadis-hadis Rasulullah SAW. Kata beliau, kami tidak tahu ada amalan yang lebih utama daripada thalabul ilm, menuntut ilmu agama dan menuntut ilmu hadis. Bagi siapa ini? Liman hasunat niyatuhu. Bagi orang yang bagus niatannya. Yang niatannya itu bagus. Seperti apa niatan yang bagus? Kata beliau, ditanya, bagaimana niatan yang bagus? Ayu syai'in an-niyatu fi. Bagaimana cara berniatnya yang dianggap bagus, yang mendatangkan pahala besar di sisi Allah, mendatangkan barokah-barokah yang sangat banyak. Kata beliau, yuridullah ad-daral akhirah. Dia belajar, dia duduk di majelis ilmu, dia membaca, dia mendengarkan, semuanya karena Allah. Dia niatkan ikhlas karena Allah. Ingin mengharap wajah Allah, ingin mengangkat kebodohan pada dia. Karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niatan yang lainnya. Tidak ada tendensi-tendensi yang lainnya. Pengen dikatakan orang alim, pengen dikatakan orang yang memiliki ilmu, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan uang. Tidak, dia belajar ilmu memang ini ibadah karena Allah. Ingin mengangkat kebodohan pada diri dia. Tidak ada tujuan lain. Ya, itulah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, thalabul ilmi, ngajinya, deresnya agama yang diterima oleh Allah. Dan itu bukan hal yang mudah. Karena setan tadi yuhi ba'duhum, saling mereka itu memberikan informasi tentang kelemahan-kelemahan kita. Antara setan yang satu dengan setan yang lain saling memberikan informasi. Oh, fulan ini lemahnya di sini, titik ini dia jatuh. Godaan terus dari sisi itu. Oleh dia ini masalah fulus, kalah dia. Wis kowe godaan masalah uang, kerjaan-kerjaan, nanti akan jatuh dia. Sholatnya mulai luntur, enggak berjamaah lagi, tholabul ilmnya sudah enggak pernah lagi, baca Qur'annya sudah jarang-jarang. Dibisikkan terus dunia. Ada yang sebagiannya dengan wanita. Oh, fulan itu kalau dengan wanita jatuh dia. Dengan harta enggak mempan. Ya, dengan kedudukan enggak mempan. Dengan wanita jatuh. Digoda, diimin-imin.
Ya semuanya dari setan-setan tadi. Bagaimana manusia itu pokoknya jatuh. Jatuh sejatuh-jatuh. Kalau itu ibadah besar, menuntut ilmu, bagaimana dia ini bisa jauh dari menuntut ilmu? Dan itu memang tujuannya. Agar manusia ini dalam kondisi bodoh dan dia mati dalam kebodohan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza aradallahu bi khairan istakmalahu." Allah apabila menginginkan seorang hamba ini mendapatkan kebaikan yang sangat banyak di dunia dan di akhiratnya, istakmalahu. Allah gunakan hamba ini. Para sahabat bertanya, maksudnya apa? Allah mempergunakan dia. Bertanyalah seorang sahabat, "Mastakmalahu ya Rasulullah, bagaimana istikmaluhu Allah menjadikan dia, Allah mempergunakan hamba ini, maksudnya gimana?" Kata Rasulullah SAW, "Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautih." Allah berikan taufik kepada dia amalan soleh sebelum dia mati. Sebelum dia meninggal dunia, Allah berikan taufik melakukan amalan-amalan soleh. Mungkin hamba tersebut sudah umur, sudah cukup tua, disibukkan dengan amalan-amalan soleh sampai dia meninggal dunia. Berarti Allah sedang menghendaki banyak kebaikan. Tapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya ndak jarang juga, ndak sedikit juga, ya banyak di sana orang-orang yang menginginkan berangan-angan nanti kalau sudah tua saya beramal soleh. Kalau saya sudah tua tak banyakkan sholat, tak banyakkan puasa. Tapi realitanya itu hanya angan-angan saja. Bisikan-bisikan setan, termasuk jebakan setan adalah tanfis. Menjadikan seorang itu berangan-angan, menunda-nunda amalan soleh itu nanti. Ternyata sudah cukup umur, sudah tua, ya masih seperti itu. Akhirnya meninggal tanpa meraih angan-angan yang dia angan-angankan. Padahal dia sudah berangan-angan nanti beramal soleh ini itu pada waktu mudanya. Tapi ternyata ketika sudah umur, ternyata itu hanya angan-angan semata. Maka kita bersyukur, mungkin sebagian kita sudah umur, jenggot, rambut kita sudah beruban. Allah mudahkan kita menuntut ilmu agama, sholat berjamaah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, bersedekah. Berarti Allah itu menghendaki kebaikan. Allah sedang menggunakan kita tadi, istakmalahu, yaitu Allah berikan taufik untuk beramal soleh sebelum matinya kita. Ya, maka kita bersyukur di masa-masa tua kita diberikan kemudahan untuk belajar ilmu agama, dan itu termasuk jalan pintas. Makanya kata Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia dengan perjalanan itu mencari ilmu, dengan membaca, dengan mendengarkan, dengan duduk di majelis ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalan pintas menuju surga. Maka jalan terbaik, jalan tercepat orang masuk surga itu menuntut ilmu. Dan sebaliknya berarti orang yang sulit untuk masuk surga adalah orang yang jauh dari ilmu. Tidak tahu menahu tentang agamanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dan bersyukur juga kalau kita mungkin di sini masih muda. Sebagian kita masih muda, umur 30, 40, ya masih muda, belum beruban. Kita sudah diberikan taufik oleh Allah untuk belajar ilmu agama, diberikan taufik oleh Allah untuk sholat berjamaah, ngaji, baca Quran, bersedekah, mudah. Sejak muda kita sudah diberikan taufik oleh Allah. Maka lebih bersyukur lagi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda atau pernah ditanya oleh para sahabat, ayun nasi khair? Ya Rasulullah, manusia seperti apa yang terbaik? Rasulullah mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang amalannya, panjang umurnya. Umurnya itu panjang. Tapi hasuna amaluhu. Dengan panjangnya umur yang dia hidup di dalamnya itu diisi dengan kebaikan-kebaikan. Dengan amalan-amalan soleh. Selama dia hidup yang panjang itu isinya kebaikan-kebaikan semua. Diisi dengan belajar, diisi dengan sholat berjamaah, diisi dengan bersedekah, berpuasa, diisi dengan tanggung jawab dia kepada keluarganya, menyantuni anak istrinya, mengajari mereka, mengajak mereka ibadah, mengingatkan mereka ketika terjatuh dalam dosa. Semuanya itu adalah kebaikan. Dan itu dilakukan sejak lama sekali. Maka orang itulah orang terbaik. Kemudian ditanya lagi, Rasulullah, ayun nasi syarrun? Ya Rasulullah, siapa manusia terjelek? Kemudian beliau mengatakan, man tola umruhu wasa'a amaluhu. Orang yang umurnya panjang sekali, tapi isinya kejelekan, isinya dosa, isinya durhaka, isinya maksiat. Tidak pernah ibadah kepada Allah, tapi umurnya panjang. Maka jangan senang dulu. Orang yang umurnya panjang belum tentu dia orang terbaik. Makanya keliru kalau kita itu minta, doakan saya ya biar umurnya panjang, kan gitu biasanya ya. Doakan oleh umurku cek dawa. Kurang. Kalau bisa doakan saya umur panjang diisi dengan amalan-amalan kebaikan. Karena umur sebatas panjang belum tentu itu menjadi kebaikan bagi dia. Ya lebih baik umurnya pendek. Karena kalau dia umurnya panjang, isinya dengan dosa tadi, maka ancaman dari Rasulullah SAW adalah dia termasuk manusia terjelek. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang muda maupun yang tua, yang kita diberikan taufik oleh Allah untuk beribadah, menuntut ilmu agama, kita bersyukur. Dengan syukur, dengan istiqomah, itu menjadi kebaikan untuk kita. Kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, kafa bil ilmi syarafan an yadda'iyahu man la yuhsinu wa yafraha idza nusiba ilaih wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra'a minhu man huwa fi. Cukuplah ilmu itu suatu yang mulia. Orang yang bodoh, ya, orang yang bodoh mengklaim dirinya itu berilmu. Dan dia senang ketika orang lain mengatakan fulan itu berilmu. Ya misalnya, oh bapak fulan itu Masya Allah, masalah kedokteran pinter orangnya, herbal, kesehatan, jos. Ya orangnya sebenarnya enggak tahu apa. Ya mungkin ketika itu ngobrol-ngobrol masalah kesehatan sedikit, membahas kesehatan, ya, kemudian orang lain membahas, kemudian dia senang. Padahal dia enggak tahu, padahal dia bodoh, enggak pernah sekolah kedokteran. Ya, berarti menunjukkan apa? Ketika dia dikatakan bodoh enggak mau. Oh, bapak itu bodoh. Masalah ini bodoh. Atau kita dulu waktu sekolah mungkin, kita dikatakan bodoh oleh teman kita. Oh, kamu ini bodoh, kamu ini. Kira-kira kita marah enggak? Marah kan? Enggak suka kita ini. Ketika kita dikatakan bodoh itu kita enggak suka. Ya. Tapi ketika kita dikatakan, oh kamu pinter. Ya. Kemudian orang lain mengatakan dia pinter juga. Dia senang. Dan dia mengklaim dirinya itu pinter, padahal enggak. Maka cukuplah berarti ilmu itu sebagai kemuliaan. Orang yang bodoh mengaku dia berilmu dan dia senang ilmu itu dinisbatkan kepadanya. Wa kafa bil jahli zaman, cukuplah kebodohan itu suatu kehinaan. Orang yang bodoh tidak mau dikatakan bodoh.
kamu itu bodoh, kamu itu nggak bisa matematika, ngene toh nggak bisa, nggak mau dia dikatakan bodoh. Ya, berarti menunjukkan apa? Kebodohan itu sesuatu yang jelek. Orang bodoh nggak mau dikatakan bodoh. Cukuplah ilmu itu sebagai kemuliaan. Orang yang bodoh mengaku-ngaku dia berilmu dan senang orang lain mengatakan dia berilmu. Cukuplah kebodohan itu sebagai hal yang tercela. Orang yang nggak tahu, orang yang bodoh itu berlepas diri. Ini nasihatnya sahabat Ali, khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib, atau setelah Utsman Affan. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Ali ini yang mengatakan beliau. Intinya beliau ingin menghasung, belajar, pumpung masih hidup belajar. Ya, karena umur itu enggak tahu. Ketika umur enggak tahu, umur pendek, maka amalan-amalan terbaik itu yang kita pilih. Ya, kita enggak tahu umur kita. Kemarin ada santri saya 2 meninggal. Santri saya umurnya masih 19, satunya mungkin 20. Satu mau pergi ke pondok, mau ngaji, mau belajar ilmu di pondok, meninggal di jalan ketabrak bis. Yang satu kena kanker, meninggal. Ini masih muda. Ya, kita tidak tahu. Umur itu hanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dia meninggal dalam kondisi thalabul ilm, dalam perjalanan menuju ibadah besar kepada Allah. Semoga termasuk bentuk husnul khotimah. Ya, maka ini nasihat dari sahabat Ali, terus kita itu belajar, jangan berhenti. Terkhusus di sisa-sisa umur kita. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, laisa ba'dal fara'id afdal min talabil ilmi. Tidak ada ibadah setelah ibadah-ibadah yang wajib, sholat, puasa, zakat, ya, yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Kata Imam Asy-Syafi'i. Kemudian kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi raq'atin tatawuan. Satu bab, satu materi tentang ilmu agama yang kami pelajari itu lebih kita sayangi, lebih kita cintai daripada kita sholat 1000 rakaat sunnah. Ya, misalnya ada tawaran ini, sholat sunnah mutlak, habis maghrib sampai isya, sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, dari maghrib sampai isya, anggap jumlahnya 1000. Sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Dzar mengatakan, satu materi ilmu lebih kita cintai daripada sholat 1000 rakaat. Sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Ya, padahal cuma satu materi dari ilmu agama. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini juga termasuk dari hasungan para sahabat untuk terus belajar ilmu agama. Ya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, ulama salaf, muridnya para sahabat, kata beliau, innama jama'na hadzal ilm bil hadits wal haditsain wal mas'alah wal mas'alatain. Kami mengumpulkan ilmu itu dengan proses. Satu hadis, kadang 2 hadis, 1 hari 1 hadis, 1 hari 2 hadis, besoknya lagi 1 hadis. 1 masalah agama, 2 masalah, besok lagi 1 masalah, besok lagi 2 masalah. Ada para sahabat, para ulama-ulama dulu belajar itu ya proses. Tidak bisa belajar itu langsung semua diambil, tidak bisa. Proses sedikit demi sedikit. Ya kayak kita belajar Quran, dulu belajarnya kan dari Iqra ya. Iqra 1, A, ba. Belum ada makhraj huruf, sifat huruf belum diajari. Pokoknya A, ba gitu.
besok lagi tambah lagi huruf ta, sekarang ta, abata, taba'a, terus itu sampai gandeng. Terus nanti diajari sifatul huruf, apa itu syiddah, apa itu rokhawah, apa itu hamas, apa itu jahar, makharijul huruf, keluarnya huruf ini di mana. Kan itu proses. Makanya para ulama itu, kita belajar itu dengan proses, dengan sedikit demi sedikit. Ya, kayak tadi belajar itu sedikit demi sedikit. Belajar tajwid ya sedikit demi sedikit. Dan biasanya orang yang kepingin sekaligus langsung bisa itu biasanya seringnya putus semangat. Ya, belajar bahasa Arab, nahwu, bulet iki. Fathah apa kasroh, ini marfu atau mansub, majzum, bingung. Kepinginnya langsung sehari itu dikuasai. Harusnya sedikit demi sedikit. Sekarang bahas i'rab, besok bahas alamat i'rab, sedikit demi sedikit. Tapi dia ingin mendapatkan sekaligus. Makanya kata para ulama, man akhadha jumlatan dhahaba jumlatan. Barang siapa yang mengambil langsung dengan jumlah yang banyak sekaligus, hilang langsung banyak sekaligus juga. Ya kita sekolah dulu, kita kuliah. Ya, dari semester 1 kan dari yang ringan-ringan dulu. Pelajaran SMA mungkin diulang lagi di semester 1 kuliah ketika itu. Matematika, semester 1 kalkulus, diulang lagi pelajaran-pelajaran dasar. Sampai nanti meningkat. Dan itu memang thariqahnya para ulama. Belajar itu sedikit demi sedikit. Dengan proses. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh para ulama salaf, tafaqahu wa antum sighar. Belajarlah kalian ini, mumpung kalian masih muda. Qabla an tasiru sadatan, sebelum kalian nanti jadi tokoh-tokoh, jadi orang-orang yang ditokohkan di tengah masyarakat. Fatamnaukumul anafatu anil akhdhi amman dunakum fatabaqau juhala. Kalau kamu nanti sudah jadi tokoh, sudah jadi orang besar di tengah masyarakat, dalam kondisi kalian itu sebenarnya belum berilmu, masih banyak ilmu yang belum Anda pelajari, tapi sudah kadung jadi tokoh. Ketika sudah jadi tokoh, fatamnaukumul anafah, gengsi itu akan menjadi penghalang Anda untuk belajar. Dan tabaqau juhala, dan Anda terus-menerus dalam kejahilan. Ya mana? Kalau kita punya kedudukan gengsi apa enggak? Diajari misalnya anak muda, ini masih muda. Oh, saya ini sudah belajar bertahun-tahun masalah ini. Kamu ini masih muda, bau kencer kamu. Kan gitu sebagian manusia ya. Diajari misalnya matematika. Loh, aku iki wis belajar iki sampai tinggi, kok ngajari aku? Padahal keliru, memang keliru, tapi enggak mau. Gengsi itu yang menghalangi dia. Ya, makanya ini nasihat dari para ulama zaman dulu. Belajar, kalau masih muda, belajar. Ya. Waktunya belajar, waktunya kerja, waktunya sama keluarga ya sama keluarga. Tapi dalam hidup kita itu jangan ditinggalkan menuntut ilmu agama. Kita kerja, Allah bolehkan, bahkan Allah perintah untuk mencari ma'isyah. Kerja ini, kerja itu, selama itu halal. Berkeluarga, ya, bercengkrama dengan istri dan anak, Allah perbolehkan, tidak ada yang larang. Bahkan itu sebagian diperintahkan agar keharmonisan itu tetap terjalin. Tapi jangan ditinggalkan. Ibadah yang besar adalah menuntut ilmu agama. Karena itu termasuk jalan kemudahan dari Allah agar kita bisa mudah menuju keselamatan di dunia dan di akhirat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan dalam sebuah ayat, mungkin kita sering mendengar, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Allah itu mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Darajat, beberapa derajat. Kalau seorang yang beriman masuk surga dapat derajat, orang yang beriman tapi juga berilmu, belajar dia, diberikan derajat yang lebih. Tingkatan-tingkatan derajat di surga itu banyak sekali. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, beliau termasuk mufassir yang didoakan oleh Rasulullah SAW agar faqih di dalam agama. Kata beliau dalam tafsir ayat ini, darajat lil ulama'i darajatun fawqal mu'minin sab'umi'ati darajah. Ulama-ulama, orang-orang yang belajar ilmu kemudian menjadi orang yang berilmu memiliki derajat-derajat di atas orang-orang yang beriman 700 derajat. Ini orang beriman dengan orang yang beriman tapi ada ilmunya. Itu 700 derajat. Ma baina kulli darajatain masirata khamsimi'ati amin. Antara satu derajat ke derajat berikutnya itu jaraknya 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Kira-kira lama mau enggak, Pak? Umur kita wis anggap 100 tahun wis, mentok 100 tahun. Itu perjalanan belum selesai. 500 tahun dalam satu derajat ke derajat berikutnya 500 tahun perjalanan. Ya, kita muteri bumi saja itu mungkin nggak sampai 100 tahun. Insya Allah nggak sampai 100 tahun. Ya, ini 500 tahun perjalanan. Itu satu derajat ke derajat berikutnya. Tadi berapa selisihnya? Berapa derajat? 700. Berarti 700 kali 500. Berarti 35.000 atau 3.500? Hah? 700 kali 500. Banyak pokoknya ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah keutamaan orang-orang yang diberikan ini. Nah, yang terakhir, Rasulullah SAW pernah bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang diberikan kebaikan, Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan fahamkan dia dalam agamanya. Dalam ilmu usul fikih, kalimat khairan itu nakiroh. Dalam konteks persyaratan. Khairan kebaikan berarti umum, kebaikan di dunia dan di akhirat. Bagi siapa itu? Yufaqihu fiddin, orang yang Allah fahamkan terhadap agamanya. Kata Rasulullah SAW, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal huti la yusalluna ala muallimin nasil khairah. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, hewan-hewan semut di lubangnya, ikan-ikan di lautan, semuanya bersolawat. Bagi siapa? Muallimin nasil khairah. Orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Maksudnya sholawat ini apa? Allah ampuni. Dan makhluk-makhluk Allah, malaikat, penduduk langit dan bumi memintakan ampun kepada Allah untuk hamba ini. Nah, jadi kita jangan pelit-pelit dalam menyebarkan ilmu agama. Faedah ilmu yang sedikit yang kita pelajari kita sampaikan. Mungkin ke keluarga kita, ke istri kita, ke anak kita. Kita tidak tahu loh. Faedah satu kita ajarkan ke anak kita, ternyata itu masuk ke dalam hati dia. Bertahun-tahun dia amalkan itu. Sampai dia punya keluarga. Diajarkan kepada anak istrinya. Kemudian diamalkan lagi oleh cucu kita. Terus menerus diamalkan lagi. Satu faedah. Kita tidak tahu. Ya. Kita niatnya ikhlas karena Allah, kita ajarkan, ternyata itu menjadi barokah. Kita ajari sholat, anak kita nanti ngajari anaknya sholat, anaknya lagi ngajari anaknya lagi, terus menerus. Kita sudah tidak ada, sudah meninggal dunia.
Maka kata Rasulullah SAW tadi, orang yang mengajarkan kebaikan, malaikat-malaikat makhluk di dunia ini memintakan ampun kepada Allah untuk hamba tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan untuk malam hari ini. Naktafi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.